kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah tahun baru Gereja Tiberias Indonesia. Kami segenap Gereja Tiberias Indonesia atas nama Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan melingkupi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Tiba saatnya di siang yang indah ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Di awal tahun 1 Januari 2025. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Bukan dengan kuat dan gagah kami bisa ada, tapi karena penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Di siang yang indah ini ya Bapa, di awal tahun ini, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau bangkitkan iman kami. Kami tak mau lagi takut, kami tak mau lagi ragu ya Tuhan. Sebab kami punya Allah yang begitu besar dan ajaib. Mari tempat-Mu yang kudus kami berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, dan ekstra mukjizat. Juga kami berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Bapa. Di sepanjang tahun 2025, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kami. Sebab kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Maka kami mau datang dengan hati yang menyembah. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang sepenuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bertahtalah di atas pujian dan sembah kami ya Bapa. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ada yang siap datang menyembah bersama-sama, kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu dahsyat. Sama-sama datang dengan hati yang mengucap syukur. Kita mau taruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama Tiberius. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu ya Tuhan. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa. Bapa, ajarku selalu hormat di tahun yang baru ini. Ajar kami turut akan perintah-Mu ya Tuhan. Ajarku turut perintah. Berikanlah hati kami, hati yang datang menyembah, hati yang bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Dan hari depan sungguh indah Tuhan beri bagi setiap rencana-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Jadikanlah kami biji mata-Mu ya Tuhan, agar kami bisa terus memandang kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kau berikan semua yang ada. Oh, seperti Bapa sayang, demikianlah Kau menuntun langkahku. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, hari depan sungguh indah Tuhan. Rencana-Mu yang terbaik. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tiberius. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagi. Mari biar jemaat. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau selalu menyertai setiap kami. Hari depan
Rancangan Tuhan begitu indah bagi kita. Iya. Sama-sama sambil bangkit berdiri, berikan hatimu yang sepenuhnya. Seperti Bapa sayang. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Tiberias. Engkau mengasihiku, Kau jadikan siang yang indah ini ya Roh Kudus, tempatmu yang kudus. Kami
mau terus mengucap janji ya Bapa. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan henti-hentinya mengucap syukur. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru ya Kudus. Jadikanlah kami pribadi yang baru ya Bapa. Pribadi yang tidak takut, pribadi yang tidak ragu. Pribadi yang percaya kami punya Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Tuhan yang mampu memulihkan, Tuhan yang mampu memberkati setiap. Terima kasih banyak ya Bapak. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Tiberias. Kita memberikan sembah dan pujian kita di hadapan tahta suci. Terima kasih Bapak. Kami angkat pujian kami. Ini kerinduan hati kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan. Angkat pujian ini dari dasar hati. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama ya Tuhan. Sebab kami tahu semua telah sia-sia ya Bapa. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari tempat-Mu yang kudus, dengan segenap hati kami nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari letakkan hidupmu di dalam mezbah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang mau serahkan hidupnya kepada Tuhan di atas kepala lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan kepada akhirnya, bagi satu nama-nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita, Gereja Tiberias. Selamat tahun baru. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Kedatangan Kota Pandang dari gereja dan suku mana? Mari sama-sama di hari pertama di tahun yang baru
dahsyat. Nama Yesus yang layak kami puji. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Gereja Tiberias. Mari nyatakan pujian ini. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari mengucap syukur. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari bertepuk tangan. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Segala pujian syukur bagimu Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Boleh katakan di dalam rumah Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka. Apapun tantangan setiap kita, lambaikan tangan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Lebih lagi katakan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi di atas kepala Bapak Ibu. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja, Yesus yang layak kami puji. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus beri kuasa yang dahsyat bagi Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan di hari pertama ini. Mari di tahun yang baru ini kita mau lebih lagi bersyukur. Kita diberi kuasa. Yesus yang layak kita sembah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari dengan iman percaya Gereja Tiberias. Diberi kuasa Raja mulia.
kami imani. Bersamaku siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi bersyukur. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan. Boleh katakan, dibawakan. Angkat tanganmu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Boleh sekali lagi sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tiberias. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Sama-sama tepuk tangan di media. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Iman dalam. Mari di tahun 2025 Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja di atas segala raja, yang mau lahir bagi setiap kami, berkorban bagi setiap kami. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di hari yang pertama di tahun 2025 ini. Mari terus melekat sama Tuhan, terus bersyukur sama Tuhan, terus andalkan Tuhan. Maka kita percaya sepanjang tahun 2025 kemenangan disediakan bagi yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja. Hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis. Tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita
dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar, membaca suara Gembala terkasih dari Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi Kita. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencananya Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, itu hidup kami di bumi seperti
di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Demikian suara gembala di siang menjelang sore hari ini. Dan sama-sama kita butuh firman yang mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap Bapak Ibu. Kembali sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh ada di hari yang pertama di tahun yang baru. Kami memutuskan untuk kami boleh bersama-sama, kami mulai hari pertama kami di tahun yang baru dengan kami bersama-sama datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Maka doa kami, iman percaya kami, kalau kami mengandalkan Tuhan, maka sepanjang tahun 2025, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah setiap masalah, bahkan di tengah segala apapun prediksi orang, prediksi dunia, tapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, janji firman Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Marcel Sairang. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan kami. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Paria. Jadi sayang Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, berfirmanlah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang menyembah, datang dengan hati yang mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa setiap kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Ini iman percaya setiap kami. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu, katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah baik. Buat anugerah Tuhan Yesus kita kasih tepuk tangan. Mari bersama-sama katakan, Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama
yang kami mau katakan di tahun 2025, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan hati yang percaya, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan setiap hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih sungguh lagi, jadikanlah di doa pengagungan kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, yang bertindak, memberi setiap kami pertolongan. Kami mau katakan anugerah-Mu besar, besar kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu lebih sungguh lagi dengan iman. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita buka hati kita. Pertolongan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Mari bersama-sama dengan iman, mari buka hati kita, katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Hanya anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku. Mari gereja Tiberias, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan ucapan syukur sambil angkat tangan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami. Kami boleh sampai hari ini di hari pertama di tahun yang baru 2025 semua karena anugerah Tuhan luar biasa melimpah bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya anugerah Tuhan akan senantiasa melimpah di sepanjang hidup kami. Dan dalam anugerah Tuhan artinya kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya akan menerima anugerah Tuhan melimpah sepanjang hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, setelah kami memberikan pujian kami kepada-Mu Bapa, kami doa saatnya kami mau terima isi hati-Mu Bapa. Jamah kami, didik kami, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, kami doa. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan tubuh-Mu si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan mau ampun kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, hamba punya kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, isi hati yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita dan iman sama-sama kita katakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Haleluya, haleluya. Spesial tahun baru, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Saya rindu sekali lagi semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan, yang ingin bilang Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, puji dia tiuplah sangkakala, musik, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sama-sama sekali ulurkan tepuk tangan, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur sekali lagi saudara buat kebaikan Tuhan. Puji dia tiuplah sangkakala, musik. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari di tempat dudukmu katakan sebab Tuhan baik. Dari lubuk hati yang paling dalam dengan ucapan syukur.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita boleh sampai hari karena Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Pantesan saya tarik suara pas saya hilang sedikit. Oh, nggak ada suaranya. Ternyata yang lain sudah hilang entah kemana, saudara. Tuhan Yesus baik, mereka nggak baik, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat imam musik, buat semua rekan-rekan yang sudah melayani. Saya mau bilang saudara, Tuhan baik bagi setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, kalau Tuhan sudah baik di sepanjang hidup kita sampai hari ini, kalau Tuhan sudah baik di sepanjang tahun 2024, imani sungguh masuk tahun yang baru, kebaikan Tuhan akan melimpah bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku baik. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di momen yang spesial ini saudara, mewakili Ibu Gembala Sidang, mewakili gereja, saya Pendeta Marcel Sera mengucapkan selamat tahun baru. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah di sepanjang tahun ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Ini adalah bagian dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara yang tadi pagi sangat memberkati saya. Dan saya lanjutkan saudara dan saya sampaikan untuk sesi yang jam 10. Kalau saudara tadi datang sesi jam 10 atau saudara nonton sesi jam 10, artinya berkatnya double hari ini. Haleluya. Yuk, Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita akan baca saudara. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. 3, ya, marilah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti apa? Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul apa? Seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang apa? Sama-sama bilang sama saya mengenal Tuhan. Amin. Kalau saudara pelajari kata mengenal Tuhan, saudara, bahasa aslinya adalah menggunakan kata yada, saudara. Dan salah satu makna dari kata yada ini, saudara, artinya apa? Menjadi satu tubuh. Sama-sama bilang sama saya satu tubuh. Amin. Artinya apa? Artinya melekat. Artinya apa? Menyatu dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya melekat. Sama-sama bilang sama saya menyatu dengan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Inilah yang Tuhan mau terjadi antara kita dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita menyatu dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Saudara, tadi pagi Ibu Gembala Sidang bilang apa? Saudara, masuk tahun yang baru. Pastikan saudara dan saya semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Katakan amin.
Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara, kita bicara tentang saudara dan saya digambarkan seperti domba saudara. Karena memang kekuatan seekor yang namanya domba ada ketika dia melekat dengan gembalanya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru jangan jauh dari Tuhan. Amin. Masuk tahun yang baru jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi pastikan apa saudara, setiap langkah hidup kita ada Tuhan di sana. Setiap detik hidup kita melekat dengan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, kalau sepanjang tahun dan seterusnya kita melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, hidup kita pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan hari ini saudara, judul khotbah saya melanjutkan dari apa yang Ibu Gembala sedang sampaikan. Saya beri judul di sini bicara tentang melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat dengan Tuhan. Amin. So, apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Kita lihat Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2, kita gantian ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Dampak ketika saudara dan saya melekat atau menyatu dengan Tuhan. Saudara, saya 1, saudara 2, gantian 6. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita lihat. Saya 1, saudara 2, gantian 6 sama-sama. Demikian ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, ya. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang benar. Ayat 6 sama-sama 3, ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik apa? Menuju kebinasaan. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 6, saudara akan bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Ini bicara tentang apa saudara? Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang melekat dalam Tuhan, dan dampak ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya dampak melekat dengan Tuhan. Amin. Dan sama-sama kita akan bahas apa dampak hidup melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, doa saya melalui penonton hari saudara dan saya semakin melekat dengan Tuhan, maka hidup sepanjang tahun kau akan melihat hidup yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak hidup melekat dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah hidup kita berbahagia. Sama-sama bilang, sama saya berbahagia. Sama-sama bilang, sama saya sukacita penuh. Amin. Ayat 1, Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang pertama, sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, berbahagialah. Dan yang tidak apa? Dan yang tidak duduk dalam apa? Bagian awal dikatakan apa? Berbahagia. Siapa yang mau bahagia? Haleluya. Saya percaya semuanya mau bahagia. Amin. Saya mau bilang saudara, semua orang mau bahagia. Orang berusaha pengen uang banyak saudara. Salah satu tujuannya adalah apa? Karena ingin bahagia, betul ya? Iya kan? Kan kalau kita punya banyak uang saudara, kita mau belanja di mall lebih bahagia daripada kita nggak punya uang, betul ya? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Apa cuma saya merasakan seperti itu saudara? Saya kalau belanja tanpa lihat harga lebih bahagia daripada setiap belanja sambil. Haleluya. Lebih enak kan belanja. Mau yang itu. Sama yang itu. Manajernya juga, bawa pulang sekali. Haleluya. Iya kan? Saya mau bilang saudara, orang pengen punya banyak uang. Salah satu tujuannya adalah apa? Karena pengen bahagia saudara. Orang mau punya rumah mewah karena pengen bahagia. Betul ya? Saya pernah tinggal di rumah yang triplex sana sini saudara. Orang ngorok di sebelah kedengaran sampai rumah saya saudara. Betul. Kalau dia ngoroknya enak, masih enak didengar, gak apa-apa. Satu nada, do. Masih enak. Tapi kadang-kadang orang ngorok, mohon maaf saudara. Mohon maaf, kayak babi dengar lagu Natal saudara. Oh Tuhan Yesus. Iya. Gak ada kebahagiaan sama sekali. Makanya ada orang pengen rumah mewah karena pengen bahagia. Orang pengen punya pasangan cakep. Salah satu tujuannya karena pengen bahagia, betul tidak? Iya kan? Iya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah semua bisa menjamin kebahagiaan yang sejati? Langsung tidak. Udah punya semua? Haleluya. Amin dong. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang sekali lagi saudara,
firman Tuhan jelas, kebahagiaan sejati, sukacita sejati hanya ada dalam Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin dengan semuanya itu saudara bisa dapat kesenangan, tetapi kesenangan yang sementara saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati hanya ada ketika kita punya Yesus dalamnya. Ketika kita ada Yesus dalam hati setiap kita saudara. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kebahagiaan yang sejati. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, ada orang yang mohon maaf punya banyak uang juga. Karena nggak ada Yesus, akhirnya apa saudara? Akan ada satu titik di mana apa saudara? Dia merasa kosong di sana saudara. Ada orang yang punya rumah mewah yang luar biasa saudara. Yang dia kalau mau ke kamar mandi aja harus naik ojek saudara. Saking gedenya rumahnya saudara. Iya, udah naik ojek sampai sana ditanya lagi, toilet di mana ya? Naik ojek lagi dia saudara, haleluya. Tapi ternyata menderita juga saudara. Ada orang yang suaminya gantengnya, pacarku, suaminya udah kayak Roy Martin. Ini kelas-kelas tua-tua nih pasti. Suaminya udah kayak Lee Min Ho. Nah ini baru cocok. Kayaknya Romaiten gak cocok tadi. Makanya. Iya kan. Tapi gak bahagia. Tersiksa. Kenapa? Karena suaminya gak hidup dalam Tuhan. Dia juga gak hidup dalam Tuhan. Jadi yang ada berantem tuh tiap hari saudara. Apa lu? Kadang-kadang berantemnya hanya hal sepele. Hal itu apa? Macam apa Pak? Berebut pensil alis. Karena Lee Min Ho pakai pensil alis, dia, pensil alis gue, oh Tuhan Yesus. Karena sukacita. Ada suami-suami punya istri cantik, tapi karena nggak dalam Tuhan, tersiksa juga. Betul nggak? Shalom bapak-bapak. Apakah istri yang cantik menjamin kebahagiaan yang sejati? Iya. Kenapa ibu-ibu ikutan menjamin? Nggak juga. Saudara pikir dari perspektif kami, laki-laki punya istri cantik 100% bahagia? Tidak. Kenapa? Maintenance-nya mahal bos. Maintenance mahal, betul? Betul tidak? Betul para suami? Ya. Istri cantik pakai FIFA gatal-gatal dia saudara. Mohon maaf yang kerja di FIFA, haleluya. Haleluya. Minimal dia SK2. Oh darah Yesus. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, semuanya mau bahagia. Firman Tuhan kasih kita kunci kalau mau hidup bahagia yang sejati. Sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, keadaan mungkin boleh berubah tapi Tuhan gak pernah berubah. Amin. Keadaan mungkin boleh sulit, tapi jaminan dari sorga membawa kita sukacita yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada sukacita kebahagiaan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara adalah diberkati. Sama-sama bilang sama saya, diberkati. Setelah bahagia, siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Saya mau bilang saudara, kita lihat ayatnya ayat yang ketiga sama-sama. Ayatnya yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya. Sama-sama 3. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja Pak? Sekali lagi saudara 3. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau bilang saudara, pohon butuh air, betul ya? Pohon butuh air, dan bicara tentang pohon ketika dia akarnya ada dalam tanah yang subur, tanah yang mengandung air akan membuat pohon itu bertumbuh dengan baik. Nah, kalau pohon di tepi aliran air, artinya apa? Suplai airnya bukan saja cukup, tetapi berlimpah. Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Inilah yang akan kita terima konsekuensi ketika kita melekat dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan senantiasa diberkati. Kenapa? Karena kita bersumber melekat dengan apa saudara? Dengan sumber berkat yang sejati, katakan amin. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara pegang kartu kredit tambahan, yang owner kartu kredit pertamanya itu unlimited saudara. Saudara pegang kartu kredit tambahan, sama-sama unlimited, yang satu unlimited. Terus yang punya Jeff Bezos. Saudara nggak tahu Jeff Bezos?
orang paling kaya sewarakas dan sekitarnya. Jeff Bezos, iya. Dia juga orang nomor 2 terkaya di Tambun, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau kartu kredit saudara terhubung dengan rekeningnya Jeff Bezos. Oh Tuhan Yesus. Itu mau belanja, ya, apa tinggal gesek. Apa-apa, sedikit, Kalau yang kasirnya juga cerewet, bukan gesek di mesinnya, di bibirnya, diam lu. Maaf saya bercanda ya. Sekarang orang sensitif, saya jadi takut bercanda saudara. Tapi maksudnya ini analogi saja. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Unlimited, saya mau bilang itulah yang terjadi gambaran saudara. Walaupun tidak bisa menggambarkan 100%. Ketika saudara dan saya hidupnya melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Nah melekatlah dengan sumber berkat, amin. Jangan jauh dari itu, ada banyak orang kadang-kadang saudara malah justru mencari berkat di luar dari zonanya Tuhan. Ya, iblis bisa kasih berkat, tapi saya mau bilang saudara, iblis kasih berkat ujung-ujungnya adalah jebakan saudara. Kalau Tuhan dia memberi berkat dengan ketulusan, katakan amin. Jadi kalau kau mau hidupmu diberkati, sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Kalau kau mau bisnismu diberkati, pastikan bisnismu ada Tuhan di dalamnya, katakan amin. Kalau kau mau pekerjaanmu diberkati, semua aspek kehidupanmu mau diberkati, pastikan di sepanjang tahun dan seterusnya melekat dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita gak perlu kejar berkat, berkat yang mengejar setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat dengan Tuhan. Kau pasti dikejar berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga saudara. Apa dampak melekat dengan Tuhan? Tapi menurut saudara sebelum kita pindah poin yang ketiga, lebih enak ngejar berkat atau dikejar berkat? Hah? Dikejarlah. Iya kan? Contohnya saudara jatuh cinta, saudara mengejar. Banyak modal keluar. Apalagi kalau gebetan saudara jual mahal. Yuk kita makan di mana? Pecel lele. Oh my God. Pecel lele aku gatal-gatal, oh my God. Minimal aku tuh Wiro Sableng, oh darah Yesus. Kamu memang sito gendeng, oh ya Tuhan. Haleluya, makanya saudara kalau dikejar berkat sukacita, haleluya. Gak apa-apa ya saudara ya, kita agak santai dulu hari ini saudara ya. Jangan khotbah yang berat-berat dulu saudara, kurang tidur ini saudara, haleluya. Yang ketiga, apa dampak melekat dengan Tuhan? Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya berhasil. Sama-sama bilang sama saya keberhasilan. Masih dalam ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 3, iya. Ia yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan apa? Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang apa? Sekali lagi bagian terakhir, apa saja yang diperbuatnya apa? Sama-sama bilang sama saya berhasil. Kunci atau dampak ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, ada roh keberhasilan dalam hidup kita, katakan amin. Makanya gembala sidang kita saudara selalu bilang apa? Kalau saudara dan saya hidup dalam Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ada Tuhan dalam kita tinggal dalam Tuhan, kita punya roh the best, the biggest di bidangnya. Kenapa? Karena memang dampak kemelekatan kita dengan Tuhan adalah keberhasilan, katakan amin. Saudara bisa lihat ada banyak orang ketika dia hidup dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, akhirnya hidupnya berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan promosi datangnya dari Tuhan, katakan amin. Kalau kau mau bisnismu berhasil, melekat sama Tuhan, katakan amin. Kalau kau mau karirmu berhasil, melekat sama Tuhan. Ada banyak orang, mohon maaf ya, mindsetnya begini, oh kalau aku dekat sama si A, sama si B, aku akan berhasil. Kalau aku nempel sama si ABC itu, ABC, aku akan berhasil. Sorry, terpatri gara-gara anak saya. Setiap pagi apa teh. Saya mau bilang saudara, kau mengandalkan manusia, kau pasti kecewa. Kalau kita andalkan manusia, kita pasti kecewa. Oh, aku berharap kalau aku dekat sama dia, nanti aku bisa naik, aku bisa dipromosi. Saya mau bilang saudara, justru kadang-kadang orang yang kita harapkan untuk bantu kita naik, ternyata di belakang kita adalah orang yang ternyata mau menghalangi kita, saudara. Karena dia takut, dia insecure dengan keberhasilan kita, saudara. Pernah gak ngalamin gitu? Ada orang di depan kita, oh aku akan bantu kamu, aku akan tolong kamu. Padahal di belakang, oh kalau gue angkat dia bahaya nih, posisi gue terancam nih. Akhirnya
Di depan kita dia baik, di belakang kita dijelek-jelekin sama atasan kita, saudara. Pernah ketemu orang macam begitu? Banyak. Ya, ada nggak di sini? Boleh angkat tangan nggak? Ada. Kalau ada, mari kita baptis sama-sama dia di sini. Haleluya. Karena orang macam begitu tuh ngeselinnya minta ampun, saudara. Iya kan? Tapi saya mau bilang, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita melekat dengan sumber promosi yang sejati, orang nggak bisa halangi promosi kita. Amin. Kalau Tuhan mau angkat, nggak ada satupun yang bisa halangi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba kita buka, saudara, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Aku tahu apa? Lihatlah. Perhatikan yang saya garis tebal. Lihatlah, aku telah apa? Yang tidak dapat ditutup oleh apa? Bila kau yang membuka pintu, dapat menutupnya. Bila kau yang tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, yang menarik dari promosinya Tuhan adalah kadang-kadang kita nggak bisa sangka hal yang kecil bisa Tuhan pakai untuk membawa promosi buat kita, saudara. Yes, nggak usah jauh-jauh. Pendeta saudara ada kan yang begitu kan? Cuman gara-gara ngomong dua kata, war takjil. Masuk akal nggak itu, saudara? Kadang-kadang saya berpikir, kumaha ieu teh aing lieur. Aya naon? Tapi itulah Tuhan, saudara. Selama kita mau melekat sama Tuhan, berkat promosi yang mengikuti setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat dengan Tuhan. Di situ ada kesuksesan, di situ ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Apa dampak ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan? Yang keempat adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kuat. Kita lihat ayat 4 sampai 5, saudara. Ayat 4 sampai ayat yang ke-5. 3, iya, bukan. Mereka seperti apa? Ayat yang ke-5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam apa? Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, orang fasik, saudara, mereka nggak punya kekuatan, mereka nggak punya daya tahan. Kita yang melekat dengan Tuhan, kita sebaliknya. Artinya begini, hidup dalam Tuhan kan bukan berarti nggak ada badai ya. Hidup dalam Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Hidup dalam Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Jadi jangan lagi kaget lagi kalau ada masalah. Saya pikir Pak Pendeta saya ikut Tuhan gak ada masalah. Saya pikir saya ikut Tuhan gak ada tantangan. Ya. Saya mau bilang, saudara, kalau kau ikut Tuhan dengan harapan gak akan ada masalah. Yes, mantap. Menghayal katanya. Saya mau bilang kau akan jadi orang Kristen yang kecewa. Iya kan? Malah kadang-kadang kita baru ikut Tuhan, masalah langsung datang bertubi-tubi, saudara. Ada jemaat yang datang sama saya bilang begini, Pak Pendeta, dulu saya hidupnya biasa-biasa aja Pak Pendeta, waktu saya belum ikut Tuhan mah dulu saya itu santai-santai aja. Sekarang ketika saya ikut Tuhan Pak Pendeta, kok kayaknya masalah banyak banget datang Pak Pendeta. Ya karena iblis langsung jadikan kita sebagai target operasinya, saudara. Iya kan? Karena kalau saudara hidup dalam Tuhan, ujung-ujungnya keselamatan, ujung-ujungnya kemenangan, ujungnya berkat, ya iblis gak rela dong. Makanya dia pakai segala macam cara untuk menyerang setiap kita. Makanya Tuhan gak janji ikut Tuhan gak ada masalah. Tuhan gak janji ikut Tuhan gak ada tantangan. Tapi begini, kalau kita melekat dengan Tuhan, ada kekuatan untuk menghadapi setiap masalah tantangan. Amin. Kalau saudara pernah lihat gak, ada orang-orang yang kayaknya masalahnya berat banget. Kayaknya tantangannya berat banget. Tapi kok kayaknya kuat gitu. Ketika kita cari tahu lebih dalam, ternyata hidupnya, hatinya melekat sama Tuhan, saudara. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang, masalahnya kadang-kadang kita lihat,
Pak Pendeta. Tapi kan Pak Pendeta tidak ada di dalam sepatunya mereka. Ya ngapain juga gue di sepatunya mereka. Itu peribahasa. Iya saya tahu, kadang-kadang maksudnya mungkin kita nggak ada di posisinya mereka. Cuma kan kadang-kadang kita bisa lihat, kayaknya biasa aja nih. Cuman gara-gara suami pas Natal ngecat rumah warna merah full, udah minta cerai. Tapi kan nggak bisa Pak Pendeta, masa rumah saya udah kayak kantor partai? Ya iya kantor partai, tapi kan ya udahlah cincai lah. Nggak usah. Kadang-kadang sampai mau segitunya iya kan ya. Ada orang-orang kadang-kadang masalah kecil, kayaknya udah masalah gede banget saudara. Pernah ketemu nggak orang macam begitu? Iya kan? Cuman gara-gara mohon maaf ya, masuk gereja asernya pas salaman, lagi buang muka. Udah DM seluruh pendeta se-Tiberias. Pokoknya ya, gue gak mau lagi ke gereja Gading Nias Pak Pendeta ya. Gue gak mau, itu gereja toksik banget. Ya masa aku datang ke gereja mau datang sukacita, asyirnya buang muka. Hey, kalau dia buang muka ya udahlah. Yang dia buangkan muka dia bukan muka saudara. Kalau pas salaman terus dia, jangankan saudara, saya juga naik darah tinggi. Ya udahlah. Ada orang kadang-kadang masalah kecil berat, rasanya berat, udah kayak Tuhan. Karena seringkali nggak melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan. Amin. Jadi kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mereka punya kekuatan walaupun masalah tantangan udah sangat luar biasa. Contohnya Ayub, itu masalahnya tantangannya luar biasa. Tapi kenapa Ayub tetap kuat? Karena dia hidupnya melekat dengan. Saya akan tutup dengan analogi, karena saya udah teriak-teriak, tim saya duduk manis di sana. Jadi dia juga harus merasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Silakan. Ibarat dia adalah saudara dan saya. Apakah kita hidup bisa bebas dari badai, goncangan? Nggak bisa, goncangan bisa datang. Makanya kalau nge-gym jangan cuma sampai di daftar. Nge-gym cuma sampai di daftar, otot apa yang terbentuk? Akhirnya saya kemarin ajak dia, yuk kita nge-gym. Kak udah habis membershipnya, ya. Memang dia dermawan, nyumbang doang dia. Iya kan? Badai goncangan bisa datang kapan saja. Haleluya. Tapi bedanya, kalau kita melekat sama Tuhan, saya analogikan mimbar ini sebagai Tuhan. Saya analogikan mimbar ini sebagai Tuhan, saudara. Kalau kita melekat sama Tuhan, goncangan mungkin boleh ada. Tapi kemelekatan membuat kita kuat. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, masuk tahun yang baru, jangan sekali-sekali jauh dari Tuhan. Tetap melekat sama Tuhan. Ada sukacita, ada berkat, ada damai, ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan Kau tempat
bagi setiap hati. Sungguh indah Kau menara, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Sungguh indah Kau, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di hari pertama di tahun 2025 ini. Masuk tahun yang baru, pastikan setiap langkah kita melekat sama Tuhan. Setiap langkah hidup kita, setiap detik hidup kita melekat sama Tuhan. Karena dalam kemelekatan ada sukacita yang sejati. Dalam kemelekatan ada berkat yang sejati. Dalam kemelekatan ada keberhasilan, ada promosi yang sejati. Dan dalam kemelekatan ada kekuatan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Sehingga apapun badai, apapun gelombang yang coba menerjang kehidupan kita sepanjang tahun ini, dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku kuat, aku pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya. Yes. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya Tuhan kita setia lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil bangkit berdiri kita siapkan hati kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
Satu dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami saat ini Tuhan. Di hari pertama di tahun 2025 kami akan menyatakan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Mulai hari ini, aku tidak sakit-sakitan. Segala penyakit sembuh hari ini. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat setiap keluarga-keluarga yang hadir juga semua Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Eli bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ibu Deborah keluarga besar juga Tuhan berkati. Pak Andri bersama keluarga Tuhan berkati. Kami menyerahkan Pak Ahui bersama Ibu Catherine, anak-anak diberkati Tuhan. Rumah sehat
sehat sejahtera, diberkati sepanjang tahun melimpah dalam nama Yesus. Ucap berkat Pak Listio juga bersama Ibu Julia keluarga besar, Tuhan berkati. Kami menyerahkan Pak Anggoro bersama istri anak-anak keluarga besar diberkati. Ucap berkat Pak Michael juga keluarga besar, Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berdiri saat ini Tuhan. Ucap berkat Tuhan, semua yang hadir pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Zaman Musa dengan roti mana setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Inilah darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab tubuh dan darah Tuhan jadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Mari terus naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami telah berdoa setiap minyak urapan, kami telah berdoa setiap pokok doa. Saat ini kembali kami menyerahkan setiap jemaatmu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini juga Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, konotor tempat ini diberkati. Rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, Gembala Sidang kami, Pendeta Darniti Pariaja, anak cucu menantu. Ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Sayangi Gembala Sidang kami Tuhan, sehat sempurna akan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Dengan ucap berkat yang kami kasih para pemimpin kami, Kargo Karisto dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna, membimbing setiap kami, memimpin setiap kami untuk semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kami ucap berkat Indonesia diberkati,
Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Besok dan seterusnya usaha kami, pekerjaan kami, bisnis toko dagangan studi kami, Tuhan berkati berhasil. Dan kami doa sekali lagi Tuhan, kami percaya kami mengawali tahun ini dalam hadirat Tuhan. Sepanjang tahun kami pasti diberkati Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan pandanganmu sama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Tiberias, bagi dalam Tuhan Yesus memberkati. Shalom.